Kupikir nguyen keras, ternyata kertas. Kata itulah kita sematkan untuk performa daripada timnas Vietnam yang mana harus susah payah mengalahkan timnas Indonesia, yang mana materi pemain timnas Indonesia diisi oleh pemain-pemain muda yang masih berusia under 22 guys. Bayangkan timnas Vietnam yang diisi oleh pemain senior harus susah payah menang atas timnas Indonesia yang masih muda guys. Ini sangat di luar ekspektasi kita guys. Maka aku buat judulnya, kukira Vietnam keras ternyata kertas. Ya, meskipun kita kalah ya di pertandingan kali ini, tetapi melihat dari performa permainan timnas Vietnam, ternyata tidak semenakutkan yang kita pikir guys. Aku juga bingung gitu ya kan. Yang semula aku mikir timnas Indonesia akan diobo-obo, akan dibantai dengan jumlah digit apa bisa kita bilang ya, mungkin bisa selisih gol 3 atau 4. Tetapi malah hanya 1 gol, dan itu pun harus susah payah. Bahkan timnas Indonesia hampir saja bisa mengalahkan timnas Vietnam jika peluang daripada Detan itu masuk ke dalam gawang guys. Nah, ini memang sangat di luar nurul sangat di luar nalar ya. Bagaimana tim yang masih muda kayak AFF ini bisa merepotkan timnas senior yang mungkin bisa kita bilang hampir diisi oleh pemain-pemain yang pernah melakoni laga Piala AFF di edisi sebelumnya guys. Kita tahu Vietnam punya ambisi besar dalam mengarungi Piala AFF tahun ini. Apalagi mereka tahu satu grup dengan timnas Indonesia yang pernah mematahkan langkah mereka, memutuskan langkah mereka baik di Piala Asia maupun di Piala Dunia. Sehingga double lah motivasi mereka. Taulah ya kan, udah nafsu kali mereka ini kayaknya memalas dendam sama timnas Indonesia. Makanya ketika mereka tahu lawan timnas Indonesia mereka satu grup, langsung mereka latihan, mereka pemusatan latihan, training camp di mana? Di Korea Selatan. Untuk apa? Untuk bisa mengalahkan timnas Indonesia guys. Dan alhamdulillah mereka kesampaian lah ya kan? Jadi bisa kita lihat selebrasi mereka yang sangat-sangat meriah ya, dengan gol pertama mereka sekaligus menjadi satu-satunya gol di pertandingan kali ini guys. Ya, walaupun timnas Indonesia banyak sekali PR yang mesti diperbaiki ya, baik itu cerita passing, baik itu cerita finishing, itu udahlah kayak capek lah kita bahas itu. Kenapa? Karena memang itu menjadi problem utama di timnas U22 ini. Ini tidak akan pernah kita lihat di timnas senior. Kenapa? Di level senior mereka ini sudah terlatih guys. Jadi Coach Sintayong sudah fokus kepada yang namanya skema ataupun mungkin strategi pola permainan guys. Tetapi di U22 ini, di Piala AFF ini, Coach Sintayong bukan lagi memulainya dari nol, tapi memulainya dari minus, ya kan? Bahkan mesti latihan passing lagi sih yang kayaknya mungkin sepakat. Coba kalian lah nonton ya Piala AFF kali ini, gimana kalian lihat passing-passing anak timnas U22? Berantakan kan? Berantakan. Tetapi itu masih sering dipakai sama klub-klub Liga 1. Ini menandakan memang begitulah sejauh ini kualitas liga, klub, dan pemain lokal kita guys. Nggak bisa kita pungkiri. Berbanding terbalik dengan pemain-pemain diaspora kita yang bermain di luar negeri. Iya kan? Contoh kayak Kelvin Verdong, Bang Jai, Tom Hai, Ivar Yener. Lihat bagaimana mereka bermain satu dengan yang lain. Itu memanfaatkan umpan-umpan atau passing-passing pendek, dan itu sampai ada visi untuk passingnya. Tetapi di pertandingan ini, AFF ini yang dihuni oleh pemain U22 itu tidak terlihat guys. Itu tidak terlihat. Bahkan pemain-pemain senior kita yang macam Arhan, Asnawi juga tidak bisa menjadikan contoh yang baik bagaimana cara melakukan passing dan umpan dan visi bermain guys. Jadi kita semakin yakin kenapa Suwon FC belum bisa memasukkan Arhan di dalam skuad utama. Ya untuk kalau level Liga Thailand mungkin Asnawi masih oke lah.
Maka dari itu Asnawi juga belum bisa menembus tim utama di klubnya yang ketika saat itu masih berada di Korea. Walaupun masih sering, tapi lebih sering Asnawi sih dipakai ketimbang Arhan ya ketika mereka dibandingkan dengan klub mereka masing-masing. Oke, kalau dari segi permainan alhamdulillah untuk 3 back ini aku masih suka ya. Jadi kalau sebenarnya kalau dari segi bertahan timnas kita itu jago guys, serius. Coba ya siapa yang bilang nggak jago timnas kita bertahan di pertandingan AFF? Kan? Lawan Myanmar coba clean sheet. Padahal lawan bapak Myanmar, kan? Baru lawan Laos aja sih yang agak sedeng dikit, kan? Mungkin karena pengaruh kiper juga ya kan, jadi berpengaruh karena sekali shoot langsung gol. Tetapi lihat Cahya Supriyadi kemarin ketika dia yang mengawal lini pertahanan atau gawang daripada Indonesia sangat sulit dibobol oleh bapak-bapak Vietnam. Bahkan bapak-bapak Vietnam harus nunggu ke menit ke-77. Kenapa? Ini bayangkan udah Cahya Supriyadi di kiper, baru 3 back mereka itu pun sangat solid di belakang. Donitri sebelah kiri, baru Ferrari, baru masuk Agil Kadek. Ini kan 3 back yang sangat lagi euforia, lagi on fire kan. Apalagi Donitri asis, Kadek pernah nyetak gol, Ferrari 2 gol lagi lawan Laos kemarin itu. Nah, bisa kita bilang back daripada timnas Indonesia Piala AFF ini menjadi back tersubur dan back yang paling produktif menurut aku. Kalau kita banding pada seluruh back-back di peserta Piala AFF, baik itu baik itu Thailand, baik itu Malaysia, Singapura, baru juga Vietnam, ataupun mungkin satu lagi Filipina, cuma back timnas Indonesia yang mana 3 backnya, center backnya bisa cetak gol dan bisa cetak assist. Gimana? Gak ada. Bahkan kalau kita bandingkan dengan 3 striker yang dimiliki negara-negara tersebut, lebih gacor lagi back kita yang 3 ini guys. Sadar nggak kalian? Kan? Tapi kalau striker kita gimana? Nggak usah ditanya. Aku juga masih bingung dengan nasib Hoki Caraka ini. Kenapa masih terus dipakai? Aku sampai bertanya dalam hati, sampai kapan nih Hoki Caraka kita berikan kesempatan untuk turun di timnas? Ya kan? Padahal ini AFF ajang dia untuk mendapatkan kepercayaan Coach Sintayong, untuk membuktikan kepada seluruh timnas, seluruh supporter timnas bahwa ia layak untuk mengecap sebagai striker timnas, guys. Ya kan? Kalau mungkin kayak Ronaldo Kuate juga ya, dia mungkin masih jarang-jarang lah turun di timnas. Jadi ketika dia belum ngecun oke lah. Tetapi Hoki Caraka guys, ya kan? Nah seperti itu. Kalau di lini tengah, nah ini yang jadi masalah. Makanya kita belum punya lini tengah yang pakem untuk Piala AFF ini guys. Masih silih berganti, ya kan? Tapi yang paling sering diturunkan Coach Sintayong di lini tengah ini pasti ada namanya Arkan Fikri. Ini pasti selalu Arkan Fikri. Kemarin aja mereka Arkan Fikri masuk ya dengan pendampingnya Tata dengan Rivaldo, ya kan? Di pertandingan sebelumnya lawan Laos Arkan Fikri juga, tetapi bukan Tata, bukan juga dengan Rivaldo yang menjadi tandemnya, tapi malah siapa namanya itu, lupa gue namanya, Janadin, ya kan? Janadin menjadi tandemnya si Arkan Fikri, ya kan? Baru juga ada si Niko, baru juga ada siapa namanya itu, Maulana, ya kan? Pokoknya gitulah. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang timnas U22 yang bisa kita bilang baguslah untuk bertahan tapi sangat buruk untuk menyerang. Oke, komen di kolom komentar. Bisa-bisanya Nguyen menang susah payah atas lawan timnas U22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.